Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Kita lanjut part 2 ya. Ini rakit mesin beat pop yang kemarin setelah kita penganalisaan, ternyata blok silindernya ini baret ya. Baret, ini dia piston lamanya, yang dimana motor ini baru hidup itu langsung berasap putih ya. Oke teman-teman, bagaimana tutorial atau cara memasang blok silinder dan blok head pada motor beat pop? Simak terus video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang baru belajar berbengkel ya. Saya pun masih baru-baru belajar ngebengkel ya teman-teman. Jadi jangan merasa digurui ya teman-teman. Saya cuman berbagi sekaligus ini sebagai dokumentasi kepada pemilik motor yang meninggalkan motornya di bengkel atau yang dirawat inap ya teman-teman. Oke, di sini ini dia piston barunya. Kita akan rakit dulu untuk posisi ring pistonnya ya. Lalu kita pasang dulu kancingnya yang sebelah ya, supaya mudah nanti pas kita lakukan pemasangan. Oke, agak susah ya. Nah, setelah kita pasang seperti ini, lalu kita dorong untuk pennya ya. Nah, dia otomatis masuk ke knob-nya dengan sendirinya ya. Oke, selanjutnya di sini kita pasang untuk ring pistonnya, teman-teman. Untuk posisi ring piston biasa saya rakit seperti ini ya, menyilang. Tetapi beda-beda mekanik, beda-beda caranya ya teman-teman. Saya biasa masang ini di posisi samping ya. Posisi samping. Nah, ini teman-teman diperhatikan ya, posisinya di samping atau sejajar dengan pen pistonnya. Lalu untuk penahan ring cacingnya saya taruh sekitar 20 atau 30 derajat dari posisi sambungan ring cacing itu. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita taruh ini juga di sini ya. Intinya 20 atau 30 derajat dari sambungan per cacing untuk posisi ring penahan ring cacingnya ya, ring yang tipis itu teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada ring oli ya. Ring oli kita lap dulu, ini bekas kokeran Pak kemarin. Ini ada 2 jenis ring oli ya. Tulisannya pun atau kodenya sama-sama ada kode A. Bagaimana cara menentukan yang ring kompresi 1 dan ring kompresi 2? Begini ya teman-teman. Di sini kita perlu menggesek-gesekkan tangan kita seperti ini, meraba ya, merasa. Di sini agak
agak tajam ya, atau agak runcing seperti ini. Ini memungkinkan bisa untuk melukai tangan. Nah, dan yang ring satuannya ini dia agak halus ya teman-teman. Nah, yang agak halus ini posisinya di ring kompresi 1, dan yang kasar ini atau yang lancip ini atau yang runcing ini teman-teman, kita posisikan di ring kompresi 2 ya, atau di tengah. Oke, kita pasang ring kompresi 1, ring kompresi 2 dulu. Seperti ini teman-teman. Ini kan sudah di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Untuk sambungan ringnya berarti kita taruh ini di sebelah kanan ya. Pastikan tidak ada kotoran ya teman-teman di celah-celahnya ini. Kotorannya sudah keluar. Selanjutnya posisi silang dari ring kompresi 1 sekitar berapa ini ya? Sekitar 50 derajat atau 70 derajat ya. Oke teman-teman, kurang lebih posisinya seperti ini ya. Ini sambungan di atas, sambungan di bawah. Jadi ini posisinya itu seperti ini ya teman-teman, menyilang seperti ini. Menyilang seperti ini ya. Kenapa sambungan ini saya sering taruh di bagian sini? Karena untuk yang samping kiri kanan itu di area blok itu minim gesekan ya teman-teman, minim gesekan untuk di bagian sebelah kiri kanannya ini, minim gesekan. Itulah alasan kenapa saya selalu memasang ring seperti ini ya. Oke, lalu kita coba tes ya. Apakah tidak berat ataukah gimana? Oke, kita ketuk-ketuk sedikit. Oke teman-teman, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan pasang ke motornya ya. Oke teman-teman, kita pasang ke motornya ya, atau ke mesinnya ini. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang kancingannya ya. Alangkah amannya teman-teman, ketika kita masang kancingan atau ketika kita membuka kancingan itu, kita taruh lap di bagian lubang mesin ini ya, supaya menjaga-jaga ketika si kancingan ini melecat ya, atau terlempar gitu. Apa sih bahasanya itu, pokoknya dia terpental gitu ya, itu bisa masuk ke dalam mesin. Seperti ini ya teman-teman caranya. Oke, terlepas.
Oke, sudah. Mantap. Lalu kita tes ya, apakah untuk memastikan si kancingan yang barusan kita pasang itu memang betul-betul berada di posisinya. Nah, setelah kita ketok-ketok seperti ini dari sebelah kiri, itu tidak keluar ya, berarti itu sudah mantap. Oke, selanjutnya kita pasang untuk paketnya ya, paknya. Karena pak yang kemarin itu udah pecah-pecah. Nah, di sini ada 2 buah pin double ya teman-teman, atau post centering block. Ini alat kita harus pasang ya teman-teman. Kalaupun tidak ada ini, ketika kita bongkar tidak ada kita temukan, diwajibkan untuk memasang ya teman-teman. Ini sangat penting sekali ya. Jangan sepelekan barang yang kecil ini. Ini sebagai fungsinya itu sebagai center ya, atau pelurus blok. Pelurus blok ya. Selanjutnya di sini untuk paknya ini kita lakukan pengelemannya, karena ini paknya ini pak KW. Kita sudah usahakan cari yang orisinilnya tapi tidak ada. Dan di sini kita akan lem pak ya, supaya meminimalisir terjadinya kebocoran ya teman-teman. Sedikit saja tapi lemnya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan, karena nanti bisa menyebabkan tersumbatnya jalur dari pelumasan. Oke, begitu saja ya, sedikit saja. Lalu kita pasang ke bloknya. Untuk pak yang original, kita tidak perlu mengelem ya teman-teman. Kita cukup membersihkan bagian-bagian itu lalu kita pasang ya. Sebentar saya cari oli dulu untuk pelumasan. Ini ada sisa oli ya. Sisa oli. Lalu kita beri pelumasan pertama pada piston, supaya saat baru pertama hidup nanti olinya kan belum naik. Nah, langsung terlumasi dengan oli yang sudah kita berikan ini teman-teman. Oke, diperhatikan ya untuk posisi ringnya, jangan sampai tergeser-geser ya. Percuma kita pasang dengan benar kalau pas kita masang itu bergeser-geser ya. Oke, selanjutnya di bloknya kita lumaskan pakai oli juga ya. Selanjutnya kita pasang ke mesinnya. Oke, diperhatikan untuk karet tensioner, jangan sampai tertekan ke blok ya, nanti bisa patah. Oke, caranya seperti ini teman-teman ya. Setelah si piston bertemu dengan blok, kita sesuaikan lagi ya untuk posisi ring-ringnya. Kita bisa pakai obeng atau apa saja untuk memasukkan ringnya. Kalau ring ini tidak bisa masuk, jangan dipaksakan teman-teman ya, nanti bisa patah juga, fatal akibatnya. Oke, kita goyang ke kiri kanan ya, kiri kanan seperti ini. Nah, sudah masuk teman-teman. Oke, mudah bukan? Selanjutnya untuk rantai ketang kita masukkan dulu. Lalu kita dorong bloknya teman-teman ya. Perlahan seperti ini. Sampai masuk ya. Sudah masuk. Jos. Kita lap-lap sisa-sisa pembakaran, sisa-sisa pelumasan maksudnya teman-teman ya. Selanjutnya kita pasang lidah tensioner bawah ya. Lidah tensioner bawah. Kita pasang seperti ini ya. Nah, bagaimana cara masang ini supaya aman?
kita geser di bagian rantainya ya, seperti ini. Nah, kita geser mengikuti alur rantainya, dia akan otomatis masuk ke dudukannya dengan sendirinya ya, di dalam itu, bukan yang ini teman-teman ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita pasang bagian headnya ya, silinder headnya. Lalu kita rem dulu ya untuk paknya dulu. Ini masih pak bawaan motornya, karena masih bagus saya akan gunakan kembali. Mana lempak? Oke, metode pengeleman seperti ini ya teman-teman. Jangan belepotan, jangan terlalu banyak, karena bisa menyebabkan tersumbatnya jalur sirkulasi oli yang ke headnya. Sedikit saja teman-teman ya. Kalau permukaan blok itu normal, walaupun tidak dilem seperti ini, dia akan tidak bocor ya. Apalagi diganti dengan pak yang baru, yang orisinalnya gitu, dia tidak akan bocor ya. Oke, dirasa sudah sip. Ini sedikit ya. Dirasa sudah pas, lalu kita pasang ya teman-teman. Nah, di sini ada pin dowel lagi. Ini harus terpasang ya. Ini harus terpasang. Jadi kita pasang paknya langsung di posisi di mana letak pin dowel ya, supaya memudahkan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pasang ke motornya. Oke, perhatikan untuk rantainya jangan sampai jangan sampai keluar. Oke, kita goyang-goyang sedikit supaya dia jalan ya. Selanjutnya setelah itu kita tekan sedikit teman-teman. Oke, sangat mudah bukan teman-teman? Selanjutnya kita pasang baut tusuk satenya ya, atau murnya. Sini menggunakan baut 12. Dan kita pasang ke 4 ringnya ya. 4 ringnya. Lalu kita pasang murnya. Setelah itu, astagfirullahaladzim, lemnya belepotan ini teman-teman. Selanjutnya kita pasang baut yang 10, 2 biji. Posisinya di sini ya teman-teman. Lalu kita kencangkan ini ya. Nah, metode pengencangan juga harus ada ya. Metode pengencangan itu ngilang ya teman-teman. Ini kita putar mentok dulu semuanya, kita putar mentok. Lalu kita sesuaikan dengan ukuran masing-masing ya. Misalnya saya biasa menggunakan metode ini ya teman-teman. Ini kan posisinya seperti ini. Nah, kita hitung seperti ini ya. Putar. Nah, sekarang posisinya sudah berubah. Kita hitung itu 1 ya. Nah, lalu di posisi sini juga kita lakukan dengan hitungan yang sama. Oke, 1. Lakukan pengencangan seperti ini di semua baut ini ya. Nah, kekencangannya itu sudah 1 ya. Lalu kita kencangkan lagi tinggal 1 kali. Nah, ini sudah 2 ya. Nah. Oke, ini kekencangannya sudah 2 ya teman-teman. Sini agak longgar ya. Oke,
itu metode awam dalam pengencangan baut tusuk sate ya. Ketika kita menggunakan kunci torsi, alangkah nikmatnya ya kita mendengarkan ketika baut itu kencang, bunyi cetak-cetak gitu ya. Nanti kita beli ya teman-teman, kalau sudah bergaji kita beli nanti ya. Oke, semuanya sudah aman. Selanjutnya kita akan pasang untuk timingnya ya, top timing, gear timing, top timingnya ya teman-teman. Timing. Oke teman-teman, nah di sini langkah yang pertama kita lakukan ketika memasang top timingnya. Bentar, saya miringkan dulu motornya ya. Oke, yang perlu kita perhatikan ketika memasang top timingnya atau gear timing depan ini teman-teman, kita harus memposisikan piston itu di TMA ya, titik mati atas. Oke, di sini saya menggunakan metode awam. Kita masukkan obeng ke lubang businya. Ketika sudah dirasa pistonnya sudah di TMA, lalu kita posisikan noken as ini harus bebas ya teman-teman, harus bebas seperti ini, harus bebas. Lalu kita pasang untuk gear timingnya ya. Di sini perlu diperhatikan ada garis 2 ya. Ini garis 1, garis 2. Ini ada titik menghadap ke depan. Setelah posisi noken as ini bebas seperti ini, kita pasang ya. Oke, ini sepertinya rantainya kencang ya. Kita bisa lakukan penyetelan di bagian ini ya teman-teman, tidak tensioner ini. Kita putar ke kanan habis. Oke. Oke, sudah mantap ya teman-teman. Lalu kita coba pasang bautnya. Pasang baut 2 biji ya, 2 biji. Lalu di sini kita kencangkan lagi ya yang sudah kita kendalkan tadi dengan memutar ke kiri. Maka dia kencang dengan sendirinya. Oke, selanjutnya kita pastikan ya garis 1 dan garis 2 ini benar-benar sejajar dengan permukaan deksel ini ya teman-teman. Kalau ada yang tidak sejajar, salah satunya tidak sejajar dengan permukaan deksel ini, maka itu menandakan motor belum bisa kita nyatakan top timingnya ya. Nanti kalau kita paksakan dengan kondisi atau posisi garis ini tidak lurus, bisa jadi nanti motornya ngejim ya atau lengket. Kita pastikan lagi benar-benar lurus ya. Oke, sudah mantap ya. Lalu kita lakukan pengencangan ya teman-teman. Pengencangan, kita pegang magnetnya, lalu kita putar ya. Lakukan pengencangan dengan maksimal. Oke. Setelah itu kita pasang atau kita lakukan penyetelan klep ya teman-teman. Kita tes starter dulu ya. Oke, mantap. Starternya ringan dan tidak ada
hambatan itu jos ya. Ini kita akan lakukan penyetelan klep terlebih dahulu sebelum kita tutup dekselnya ya. Kita posisikan di posisi top ya. Lalu kita kendorkan menggunakan kunci 9 ya. Celah klep motor Beat Honda ini saya biasa menaruh standarnya itu 10 ya, kurang lebih 10 ya, baik klep in maupun klep X ya, saya taruh di 10 saja teman-teman ya. Oke, begitupun untuk klep X ya teman-teman, kita taruh di angka atau di ukuran 10 mili ya, 0,10 mili. Oke, mantap ya, sudah 10. Selanjutnya kita pasang dekselnya ya, tutup dekselnya. Ya, lepas dari pengetesan kita ya, kita cek jadi ada yang terlupakan ya. Oke, setelah semuanya kita pasang ya, atau kita periksa pengecekan sudah jos, selanjutnya kita tutup dekselnya ya. Nah, di sini untuk karetnya kita ganti yang baru karena kemarin karetnya itu dia lengket banget di sini. Akhirnya pas kita angkat dia itu patah ya. Oke teman-teman, kita pasang yang baru. Oke, untuk karet ini tidak presisi ya. Sebentar teman-teman, saya lem dulu. Oke teman-teman, ini dia untuk karetnya sudah kita pasang ya. Dan ini tidak presisi tadi, saya tarik-tarik ya, tapi saya tidak videokan karena saya narik ini lama sekali ya. Karena bukan karet originalnya juga teman-teman. Nah, di bagian lengkungannya ini kita lem ya. Kita lakukan pengeleman di bagian lengkungan ini saja ya teman-teman. Seperti ini. Sedikit saja ya. Untuk yang lainnya tidak perlu ya. Oke, kita bersihkan permukaan bekas-bekas oli. Lalu kita pasang teman-teman. Oke, cek dulu di bagian sisi-sisinya apakah sudah benar-benar keluar semuanya ya. Lalu kita pasang bautnya.
Oke teman-teman, ini karet KW, jadi saya kapok beli ya. Kemarin saya suruh adik saya yang beli, makanya ini dia tidak lihat kualitasnya. Oke, ketika dirasa botnya sudah mentok, jangan dipaksakan lagi ya, karena di dalam itu ada penahannya teman-teman. Bisa-bisa nanti botnya yang patah ya. Oke teman-teman, sudah jadi ya untuk mesin beat ini. Kita naikkan dulu mesinnya, nanti kita hasil akhirnya kita videokan ya teman-teman di akhir video. Ketika sudah mesin naik dan mesin hidup, kita lihat nanti bersama-sama ya teman-teman. Kita lihat bersama-sama nanti ya teman-teman. Oke, saya naikkan dulu mesinnya. Oke teman-teman, ini dia untuk beat pop yang sudah kita videokan cara tutorial perakitan mesinnya itu ya. Ini mesinnya sudah naik. Lalu sebelum kita hidupkan teman-teman, kita lakukan reset dulu ya. Kita lakukan reset sebelum kita hidupkan ya. Ini saya biasa lakukan di motor yang sudah turun mesin ya. Oke, langsung saja kita reset. Kita kunci kontak on. Sini scan sudah menyala. Lalu kita cari untuk tipe motornya. Kita cari tipe motor Honda. Lalu kita pilih Indonesia ya teman-teman. Kita pilih GSI. Kita pilih beat pop. Oke, kita balik dulu ya kameranya teman-teman. Kita balik. Oke, sudah terbalik ya teman-teman. Ini dia untuk tipe motornya beat pop. Kita tekan enter, lalu menghubungkan dengan memori ECU. Nah, kita pilih. Oke teman-teman, ini bukaan gas kita lihat terbaca 0,5 ya. Ini tidak boleh ya teman-teman, ini harus 0. Oke, nanti kita sesuaikan, kita reset dulu ya. Oke, hujan teman-teman. Hujan di sini ribut ya. Penghapusan berhasil. Lalu kita lakukan penyetelan atau reset ECM atau ECU. Kita tekan enter. Kita tekan yes. Untuk reset ECM sepenuhnya putar kunci. Kita matikan kunci ya. Kita matikan kunci. Lalu kita nyalakan kembali. Oke, itu menandakan sudah reset, sudah berhasil ya. Oke, kita cabut scan-nya, kita hidupkan motornya. Oke, hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, motor hidup normal. Hidupnya mudah ya teman-teman. Nah, kenapa saya tidak cek olinya? Karena pemilik motor bilang kemarin baru sekali diganti ya, makanya tidak usah kita cek olinya. Suara sangat halus. Knalpot sudah tidak mengeluarkan asap lagi ya teman-teman.
Beda dengan kondisi awalnya itu, motor baru hidup saja. Knalpotnya sudah mengeluarkan asap putih ya, seperti air king gitu. Ini motor 2 tak. Ini dia hasilnya teman-teman ya. Oke, di situ kita lihat untuk bekas-bekas asap yang di knalpotnya itu ya, teman-teman. Keluar tipis ya sekarang, keluar tipis, tapi nanti akan hilang dengan sendirinya. Sisa-sisa pembakaran yang kemarin tuh Pak ya. Oke teman-teman, begitu saja untuk motor Beat ini ya Pak ya. Sudah jadi motornya, tinggal dijemput ya, tinggal penyelesaian, pelatihan di pokoknya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemirsa. Jangan lupa di subscribe dan di like dan dibagikan ya teman-teman, di share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.